Perkenalkan, nama saya Nyoman Tamara Desi Andani, NIM 056 dari semester 5B. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang KB. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian KB. Pengertian KB menurut WHO Expert Committee 1997, keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan macam-macam kontrasepsi, yaitu ada dua. Yang pertama, kontrasepsi sederhana tanpa alat, dan yang kedua, kontrasepsi sederhana menggunakan alat. Dan jenis-jenis kontrasepsi sederhana yang menggunakan alat: 1. Kondom, 2. Diafragma, 3. Spermisida, 4. KB suntik, 5. KB pil, 6. AKDR, 7. Kontrasepsi implan, 8. Kontrasepsi tubektomi, 9. vasektomi. Itulah jenis-jenis alat kontrasepsi sederhana yang menggunakan alat. Di sini saya akan memfokuskan tentang KB suntik. KB suntik adalah cara mencegah terjadinya kehamilan melalui suntikan hormonal. Nah, di sini ada dua jenis KB suntik. Yang pertama, KB suntik 1 bulan atau kombinasi, dan yang kedua, KB suntik 3 bulan. KB 1 bulan diberikan injeksi muskular kepada klien 1 bulan sekali. Keuntungan KB suntik 1 bulan kombinasi: yang pertama, praktis, efektif, dan aman dengan tingkat keberhasilan lebih dari 99%. Yang kedua, tidak membatasi umur. Yang ketiga, obat KB suntik yang 3 bulan sekali tidak mempengaruhi ASI dan cocok untuk ibu menyusui. Kerugian menggunakan KB suntik 1 bulan ini: di bulan-bulan pertama pemakaian terjadi mual, pendarahan rupa bercak di antara masa haid, sakit kepala, dan nyeri payudara. Tidak melindungi dari IMS dan HIV/AIDS. Indikasi dari KB suntik 1 bulan yaitu: yang pertama, wanita usia 35 tahun yang merokok aktif. Yang kedua, ibu hamil atau diduga hamil. Yang ketiga, pendarahan vaginal tanpa sebab. Yang keempat, penderita jantung, stroke, lever, darah tinggi, dan kencing manis. Yang kelima, sedang menyusui kurang dari 6 minggu. Dan yang terakhir, menderita kanker payudara. KB suntik 3 bulan adalah Depo-Depo-Provera, ialah 6-alfa-metroxyprogesterone yang digunakan untuk tujuan kontrasepsi parental yang mempunyai efek progesteron yang kuat dan sangat efektif. Obat ini termasuk obat depot. Noristerat termasuk dalam golongan kontrasepsi ini. Mekanisme kerja kontrasepsi ini sama seperti kontrasepsi hormonal lainnya. Depo-Provera sangat cocok untuk program postpartum oleh karena tidak mengganggu laktasi. Keuntungan KB suntik 3 bulan: yang pertama, resiko terhadap kesehatan kecil. Yang kedua, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. Yang ketiga, tidak diperlukan pemeriksaan dalam. Yang keempat, jangka panjang. Yang kelima, efek samping sangat kecil. Dan yang terakhir, klien tidak perlu menyimpan obat suntik. Kerugian KB suntik 3 bulan: yang pertama, gangguan haid, siklus haid memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, spotting, tidak haid sama sekali. Yang kedua, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu. Yang ketiga, permasalahan berat badan merupakan efek samping tersering. Yang keempat, terlambatnya kembali kesuburan setelah menghentikan pemakaian.
Yang kelima, terjadi perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang. Dan yang keenam, pada penggunaan jangka panjang dapat menurunkan densitas tulang. Dan yang terakhir, pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervositas, dan jerawat. Penggunaan kontrasepsi menurut umur. Yang pertama, umur ibu kurang dari 20 tahun. Penggunaan prioritas kontrasepsi pil oral. Penggunaan kondom kurang menguntungkan karena pasangan muda frekuensi bersenggama tinggi sehingga akan mempunyai kegagalan tinggi. Bagi yang belum mempunyai anak, AKDR kurang dianjurkan. Umur di bawah 20 tahun sebaiknya tidak mempunyai anak dulu. Dan yang kedua, umur ibu antara 20-30 tahun merupakan usia terbaik untuk mengandung dan melahirkan. Segera setelah anak pertama lahir, dianjurkan untuk memakai spiral sebagai pilihan utama. Pilihan kedua adalah Norplant atau pil. Yang ketiga, umur ibu di atas 30 tahun, pilihan utama menggunakan kontrasepsi spiral atau Norplant. Kondom bisa merupakan pilihan kedua. Dalam kondisi darurat, metode mantap dengan cara operasi atau sterilisasi dapat dipakai dan relatif lebih baik dibandingkan dengan spiral, kondom maupun pil dalam arti mencegah. Sekian dari penyuluhan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bu Dian dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.